Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Pada kesempatan kali ini, Pak Takim akan menyampaikan materi tentang sistem pernafasan pada manusia. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat-sehat ya nak ya. Sebelum kita mulai, kita baca terlebih dahulu doa. Semoga apa yang kita pelajari hari ini selalu membawa manfaat buat kita semua. Berdoa menurut agama dan ajaran kepercayaan masing-masing dimulai. Selesai. Baik, pada pembelajaran kali ini, Pak Takim harapkan kalian bisa memahami sistem pernapasan pada manusia ini. Jika anak-anak masih belum memahaminya, silahkan di pause video ini, kemudian diulang kembali dari awal sampai anak-anak dapat memahami pembelajaran kali ini. Nah, sama-sama yuk kita saksikan dan kita simak video dari Pak Takim ini. Selamat menyaksikan. Proses pernafasan pada manusia. Yang pertama adalah inspirasi. Inspirasi adalah bagian aktif dari proses pernafasan manusia, yaitu masuknya udara ke dalam tubuh manusia, di mana udara yang mengandung oksigen dihirup oleh hidung lalu masuk ke dalam paru-paru. Jadi proses kita menghirup napas dalam-dalam ataupun menghirup napas biasa itu dinamakan dengan respirasi. Yang kedua adalah ekspirasi. Ekspirasi ini adalah proses pernafasan di mana udara keluar dari dalam tubuh. Artinya udara kadaluarsa berupa CO2 dan uap air hasil peristiwa metabolisme tubuh yang akan dibuang dari proses ini. Jadi ketika kita bernafas, kita mengeluarkan CO2 atau karbon dioksida dan uap air. Jadi kok bisa begitu? Coba kita lakukan eksperimen. Anak-anakku bisa coba kalian membuang nafas kalian, baik itu melalui mulut ataupun melalui hidung, ya, di depan kaca. Maka kalian akan melihat titik-titik air di situ. Itu membuktikan bahwa ketika kita mengeluarkan nafas, maka karbon dioksida plus uap air itu akan keluar secara bersamaan. Jenis pernafasan pada manusia. Yang pertama adalah pernafasan dada, di mana organ yang bekerja pada pernafasan dada adalah rongga dada dengan tulang rusuk. Yang kedua adalah pernafasan perut, di mana organ yang bekerja adalah rongga dada dengan diafragma. Proses pernapasan dada bisa disimak pada gambar berikut, di mana udara masuk ke dalam tubuh manusia atau kita kenal dengan nama inspirasi. Pada proses ini rongga dada terlihat membesar, sedangkan tulang rusuk terangkat. Kemudian ini adalah proses yang terjadi saat ekspirasi, di mana tulang rusuk turun. Mana kita dapat mengetahui tulang rusuk turun? Coba anak-anakku perhatikan pada tulang rusuk keempat dari bawah. Terlihat bukan bahwa tulang rusuknya itu berada di bawah tulang rusuk saat inspirasi. Dan rongga dada ikut mengecil. Dari gambar sebelumnya kita dapat simpulkan bahwa pernafasan dada dibantu oleh otot-otot tulang rusuk. Pada pernapasan dada, saat inspirasi, tulang rusuk terangkat dan rongga dada membesar. Sedangkan pada saat ekspirasi, tulang rusuk turun dan rongga dada pun mengecil. Pernapasan dada ini terjadi ketika kita menghirup napas dalam-dalam.
adalah penjelasan gambar pernapasan perut. Saat udara masuk, maka rongga dada akan membesar dan diafragma akan rata. Sedangkan saat udara keluar, maka rongga dada akan mengecil dan diafragma akan melengkung ke atas. Dari gambar yang baru saja kita lihat, kita dapat ambil kesimpulan bahwa pernapasan dada dibantu oleh otot diafragma. Ketika inspirasi atau udara masuk, maka rongga dada membesar dan diafragma menjadi rata. Sedangkan saat terjadinya ekspirasi atau udara keluar, maka rongga dada mengecil dan diafragma melengkung ke atas. Pernafasan perut terjadi saat kita bernafas dalam kondisi normal atau kondisi biasa. Inilah penampakan paru-paru manusia jika di ronsen menggunakan sinar X-ray ya anak-anak. Jadi paru-parunya seperti ini. Perhatikan gambar berikut. Ini yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini ya. Ini adalah alat pernapasan pada manusia atau organ-organ pernapasan yang akan kita pelajari pada pernapasan manusia, mulai dari rongga hidung, faring, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, diafragma ya, dan alveolus. Organ yang pertama adalah hidung. Hidung adalah bagian organ tubuh manusia pada proses pernapasan adalah bagian pertama, di mana ketika udara masuk atau oksigen masuk ke dalam tubuh kita melalui hidung, ya, di mana bagian hidung ini terdiri dari lubang hidung, rongga hidung, dan ujung rongga hidung. Di dalam rongga hidung terdapat selaput lendir dan rambut-rambut hidung. Makanya kita lebih aman kalau kita bernafas menggunakan hidung daripada menggunakan mulut. Bisa tidak kita bernafas menggunakan mulut? Coba sama-sama buka mulut kalian, lalu hirup nafas dalam-dalam menggunakan mulut. Ya, bandingkan dengan ketika kalian bernafas dalam-dalam menggunakan hidung, mana yang lebih nyaman? Tentu menggunakan hidung ya. Kalau kita menggunakan mulut, kadang kita malah terbatuk-batuk. Apa yang menyebabkan demikian? Menurut Ananda, apa ya? Silakan tulis di kolom komentar. Pak Hakim tunggu ya. Terima kasih. Nah, ternyata dengan menghirup udara dari hidung, maka udara yang kotor dihirup oleh hidung kita itu akan tersaring oleh rambut-rambut hidung. Lalu udara kotor tersebut akan ditangkap oleh selaput lendir sehingga menjadikan udara yang masuk ke dalam tubuh kita menjadi udara yang bersih. Sedangkan kotoran-kotoran tersebut tersaring dan akan menggumpal dan kita kenal dengan nama upil alias upil ya nak ya. Jadi itulah sebabnya kenapa kita disarankan adalah bernafas menggunakan hidung, tidak dengan langsung mulut. Kenapa? Kalau di dalam mulut tidak ada rambut-rambut hidung ya, tidak ada rambut-rambut yang menangkap udara kotor tersebut dan akhirnya menggumpalkan menjadi sebuah upil. Nah, kalau di dalam hidung itu ada, sehingga udara yang kita hirup itu adalah udara yang bersih. Sekarang Pak Hakim kasih contoh lagi. Misalkan ketika kalian sedang berjalan-jalan nih, berjalan-jalan ke pedesaan ya, ke kampung, menghirup nafas udara dalam-dalam menggunakan hidung ya, pasti terasa segar bukan? Lalu
Apa yang terjadi ketika misalkan kita berjalan di daerah yang berdebu, misalkan ya, atau bahkan di belakang asap knalpot hitam ya. Kita bernafas menggunakan hidung kita saja itu sudah tidak nyaman ya. Maka ketika kalian sudah jarak jauh, maka hidung kalian akan terasa gatal dan seperti ada yang menumpuk. Nah, setelah kalian bersihkan ternyata di situ banyak sekali kotorannya ya, atau upilnya tadi itu. Coba bayangkan misalkan tiba-tiba kalian di daerah berdebu, saya mah nggak percaya itu kata Pak Hakim misalkan ya. Saya mau bernafas saja menggunakan mulut. Ketika di tempat yang berdebu atau di belakang mobil yang knalpotnya hitam, kamu sengaja memangapkan mulut kalian, membuka mulut lalu dihirup dalam-dalam. Apa yang terjadi? Pasti akan terbatuk-batuk. Dan itu justru berbahaya karena nanti ada partikel-partikel kecil yang masuk ke dalam paru-paru, justru membuat paru-paru kita menjadi tidak sehat ya. Jadi gunakanlah hidung kalian untuk bernafas. Nah, ini adalah hidung yang ditunjuk oleh perempuan ini ya. Itu adalah hidung. Di dalam hidung terdapat yang namanya rambut hidung. Coba kita perhatikan bagian ini ya, yang seperti dilingkari. Nah, itu adalah rambut-rambut hidung yang fungsinya untuk menangkap kotoran saat kita bernafas. Kemudian organ berikutnya adalah tenggorokan. Tenggorokan memiliki dua saluran cabang, yaitu saluran pernafasan dan saluran untuk pencernaan, di mana di bagian pangkal tenggorokan itu ada yang namanya laring. Disitulah nanti terdapat yang namanya epiglottis. Apa itu epiglottis? Epiglottis adalah klep yang mengatur pergantian pertukaran udara, pernafasan, dan makanan pada persimpangan jalan masuk itu. Jadi udara masuk ke dalam mana? Ke dalam menuju paru-paru. Sedangkan kalau makanan, ada yang tahu menuju ke manakah saluran itu? Nah, silakan tulis di kolom komentar ya. Ya, jadi epiglottis mengatur ketika udara, kalau bentuknya misalkan udara, maka dia akan langsung masuk ke dalam paru-paru. Tapi ketika itu masuk melalui mulut dan itu berupa makanan, maka secara otomatis klep yang membuka adalah klep yang masuk menuju ke saluran pencernaan, yaitu menuju ke lambung. Oleh sebab itu, maka orang tua kita itu selalu mengingatkan kalau makan sebaiknya jangan sambil berbicara. Kenapa? Ketika kita bernafas kemudian juga berbicara pada saat makan, maka dikhawatirkan serpihan-serpihan makanan akan masuk ke dalam paru-paru. Sebutir debu saja masuk ke dalam paru-paru itu rasanya akan membuat dada kita menjadi sesak, apalagi jika sebutir nasi ya. Jadi sebaiknya kalian ketika makan sebaiknya tidak berbicara. Contoh lainnya adalah ketika ada misalkan kalian terhirup atau saat misalkan ada orang yang tenggelam, maka paru-parunya itu berisi air. Kenapa? Karena di waktu yang bersamaan ya, manusia ketika dia ada di dalam air, dia membutuhkan nafas. Tapi karena misalkan dia tidak bisa berenang, akhirnya terhiruplah atau terbukalah secara bersamaan saluran pernafasannya, sehingga air yang justru masuk ke dalam paru-parunya. Nah, sehingga ketika paru-parunya itu basah dan banjir, maka itu bisa menyebabkan kematian. Berikutnya adalah laring. Laring adalah organ yang berbentuk seperti kerucut terbalik yang tersusun dari 9 tulang rawan dan beberapa otot. Apa saja sih yang terdapat di dalam laring? Yang pertama adalah pita suara. Pita suara, ketika pita suara itu bergetar, itu menyebabkan kita bisa berbicara. Jadi huruf
A, B, dan seterusnya, atau pada saat kita berbicara itu adalah kinerja dari pita suara. Jadi ketika misalkan pita suaranya tidak bergetar, artinya kita tidak dapat bisa berbicara. Berikutnya ada cairan di sana. Cairan ini berfungsi untuk apa? Untuk menangkap debu dan kotoran yang masuk. Kok bisa masuk? Bisa. Kapan itu terjadi? Ketika misalkan kita bernafas menggunakan hidung, lalu walaupun sudah disaring oleh rambut-rambut hidung dan ditangkap oleh cairan hidung, masih ada beberapa yang lolos, maka dia akan ditangkap oleh laring. Ya. Di dalam laring terdapat cairan yang untuk menangkap semua itu. Debu-debu yang masuk terlewati oleh hidung, maka ketika masih ada, maka cairan di dalam laring yang akan menangkap debu dan akhirnya mengumpulkan mereka. Kira-kira gambarnya seperti ini ya, penampakan dari laring itu sendiri. Jadi yang seperti kerucut itu adalah yang warna coklat ini ya, itu dia ini sebenarnya melingkar, jadi dia berbentuk seperti kerucut. Sedangkan bagian yang atas ini adalah epiglottis. Nah, disinilah yang akan mengatur klep itu masuk ke area pencernaan atau ke saluran pernafasan. Yang berikutnya adalah trakea. Trakea tersusun dari tulang rawan yang berbentuk cincin. Jadi ini seperti yang kalau kita perhatikan bentuknya itu mirip seperti saluran pembuangan pada AC ya. Kalian mungkin pernah memperhatikan atau di mesin cuci yang bisa dilipat atau bisa ditarik gitu ya. Nah, seperti itulah kira-kira. Jadi bentuknya seperti cincin yang menumpuk. Nah, inilah yang dinamakan dengan trakea. Pada bagian dinding sebelah dalam trakea itu juga masih terdapat selaput lendir dan silia yang berfungsi untuk menahan dan mengeluarkan kotoran supaya tidak masuk ke dalam paru-paru. Kotoran seperti apa? Kotoran tersebut itu adalah debu yang tadi sudah Pak Takim jelaskan. Jika tidak mampu ditangkap oleh rambut hidung, maka dia akan ditangkap oleh cairan di laring. Tapi ketika di cairan di laring masih lolos juga, maka penyaringan terakhir ada di trakea. Nah, ketika tertangkap oleh cairan di trakea, maka dia akan dikeluarkan. Jadi di situ ada rambut-rambut seperti silia. Jadi silia itu bergerak selalu ke atas ya, Kak. Jadi ke atas itu maksudnya mengeluarkan kotoran tersebut keluar dari trakea atau tenggorokan kita, sehingga dikeluarkan dalam bentuk apa? Dalam bentuk kita kenal dengan dahak. Itu kalau misalkan berbentuk cairan atau bisa saja berbentuk kita berupa batuk saja. Nah, itu adalah salah satu reaksi dari tubuh kita ketika ada kotoran yang masuk ke dalam trakea atau paru-paru kita. Dengan cara apa? Dengan cara batuk atau bahkan mengeluarkan dahak. Adalah alat pernapasan pada manusia. Pada kotak berwarna biru ya, inilah yang dinamakan dengan trakea. Jadi bentuknya itu seperti lipatan-lipatan kecil atau cincin-cincin yang bertumpuk seperti yang ada pada selang pembuangan AC atau mesin cuci. Kalian bisa lihat di rumah masing-masing ya. Apakah ada? Kemungkinan besar ada. Oke, silakan perhatikan, itulah bentuk kurang lebih dari trakea. Organ berikutnya adalah bronkus. Bronkus merupakan cabang dari trakea yang disusun atas tulang-tulang rawan berbentuk cincin. Pada pembelajaran sebelumnya, Pak Takim sudah menjelaskan mengenai sistem pernapasan pada serangga. Di mana pada serangga alat pernapasannya adalah, ada masih ingat? Coba silakan tuliskan di kolom komentar.
kolom komentar ya, alat pernapasan serangga itu apa sih? Patakin tunggu ya. Cabang bronkus ini terdapat dua cabang, yaitu ke kanan, ini yang menuju ke paru-paru sebelah kanan, dan ke kiri menuju paru-paru sebelah kiri. Apa sih fungsi bronkus itu? Nah, pada bronkus inilah sebagai tempat masuknya udara ke paru-paru. Jadi dari trakea perbatasannya itu adalah bronkus ini. Ini yang nanti masuk ke dalam paru-paru manusia. Dan juga sebagai tempat keluarnya udara dari paru-paru. Jadi bedain ya antara masuk ke paru-paru dan keluar dari paru-paru. Kita lanjutkan. Tadi sudah Patakin tanyakan, alat pernapasan pada serangga apa? Ya, tentu saja alat pernapasan pada serangga adalah trakea. Maka kemarin kita sudah belajar bahwa cabang dari trakea pada serangga adalah, ada yang masih ingat? Ya, namanya adalah trakeolus. Sedangkan kalau ditanyakan cabang trakea pada manusia, jawabannya adalah tepat, bronkus. Jadi dua-duanya memiliki trakea, tapi pada serangga cabangnya adalah trakeolus, pada manusia cabangnya adalah bronkus. Seperti sebelumnya sudah ditampilkan, ini adalah alat organ pada sistem pencernaan manusia, di mana pada kotak hitam lah itu yang dinamakan dengan bronkus, baik yang ke arah kanan ataupun yang ke arah kiri. Berikutnya adalah bronkiolus. Bronkiolus merupakan cabang daripada bronkus. Jumlah bronkus ini jumlah cabangnya sesuai dengan gelambir paru-paru. Yang ke kanan itu berjumlah 3 cabang, sedangkan yang ke kiri ini berjumlah 2 cabang. Bronkiolus adalah saluran halus, kecil dan dindingnya tipis. Ini adalah gambar penampakan dari bronkiolus ya. Jadi bagian yang cabang daripada bronkus itu sendiri. Jadi dari trakea bercabang menjadi bronkus, bronkus bercabang menjadi bronkiolus. Organ berikutnya adalah alveolus. Alveolus ini berjumlah sekitar 300 juta loh dalam paru-paru kita. Jadi dalam paru-paru kita ini terdapat 300 juta alveolus. Di mana alveolus ini diselubungi pembuluh darah yang membentuk jaring. Dinding alveolus ini sangat tipis seperti selapis sel. Selain itu lembab dan berdekatan dengan kapiler darah. Oleh sebab itu, hal itu yang memungkinkan udara ketika masuk ke dalam paru-paru lalu masuk ke dalam alveolus itu langsung bisa terdifusi atau tergantikan masuk ke dalam pembuluh darah karena saking tipisnya sel alveolus ini, dinding alveolus ini. Demikian pula halnya ketika misalkan darah itu membawa darah kotor, yaitu darah yang mengandung CO2. CO2 dapat langsung terdifusi ya, masuk ke dalam alveolus lalu akan dikeluarkan dari dalam alveolus keluar dari paru-paru. Pak itu menjelaskan tentang difusi. Apa itu difusi? Difusi itu adalah pertukaran. Jadi pertukaran udara oksigen dengan CO2 pada alveolus, di mana dia bertukarnya itu seperti meresap ya. Jadi oksigen meresap melalui dinding alveolus, dia akan menempel ke sel darah merah. Demikian pula dengan CO2. CO2 yang dibawa oleh sel darah merah itu akan meresap keluar melalui dinding pembuluh alveolus, lalu dia akan masuk ke dalam alveolus dan akhirnya dikeluarkan.
Itulah maksudnya berdifusi. Kalian dapat coba cek kembali ya di Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, apa sih yang dimaksud dengan difusi. Karena bentuknya yang tipis tadi, maka udara dapat keluar masuk secara luasa. Udara di sini adalah oksigen dan karbon dioksida dari dalam paru-paru. Nah, ini adalah alveolus ya. Seperti anak-anakku lihat ya, jadi seperti seperti buah anggur ya. Jadi dalam tubuh kita ini ada jutaan seperti anggur ya, 300 juta tadi sudah disebutkan, anggur yang sangat kecil-kecil. Nah, ini harus kita jaga kesehatannya supaya apa? Supaya tubuh kita atau salur organ pernafasan kita itu menjadi sehat ya, jadi harus dijaga. Sedangkan ini adalah gambar lain dari alveolus ya, lebih kompleks pembuluh darahnya ya, warna merah dan biru. Apa sih warna merah dan biru itu? Nanti kita akan pelajari lebih detail ini di bab peredaran darah. Jadi bersabar ya anak-anakku ya, kita saksikan dulu pembelajaran ini dengan runtun urut sehingga kalian bisa memahami proses pembelajaran ini. Coba perhatikan bulir-bulir yang gelembung-gelembung itu. Itu adalah contoh dari oksigen yang keluar dan masuk ke dalam alveolus. Berikutnya adalah paru-paru. Organ paling vital di antara organ lain adalah paru-paru, di mana di dalam paru-paru inilah yang terjadi proses pernafasan atau terjadi proses pertukaran oksigen dengan CO2. Apa yang terjadi ketika misalkan tidak ada pernafasan atau paru-paru kita tidak bekerja? Coba anak-anak boleh coba, tapi jangan lama-lama ya. Coba kalian tahan nafas kalian beberapa detik saja. Kira-kira kalian merasa nyaman tidak? Nah, seperti itu. Jangan diterusin ya, jangan lama-lama, nanti justru malah tubuh kalian akan keracunan karbon dioksida ya. Karena ketika bernafas, oksigen dan CO2 itu akan selalu bertukar. Paru-paru letaknya berada di dalam rongga dada, tepatnya di atas diafragma. Apa sih diafragma itu? Diafragma adalah sekat rongga badan yang membatasi antara rongga perut dengan rongga dada. Artinya, sekat ini memisahkan antara sistem pernafasan dan juga sistem pencernaan. Berikutnya manusia, seperti kita ketahui, memiliki dua pasang paru-paru di sebelah kanan dan sebelah kiri dada kita. Ini adalah paru-paru, organ paru-paru manusia. Kalau kita lihat lagi ya, lihat itu ada seperti anggur kecil-kecil. Itu bagian apa tadi? Masih ingat? Silahkan coba tuliskan di kolom komentar ya. Salah satu penampakan paru-paru ya. Baik, kita akan mempelajari tentang proses sistem pernapasan, di mana pada sistem pernapasan ada dua hal yang harus kita pelajari. Yang pertama adalah inspirasi. Pada proses inspirasi akan mulai
pertama kali adalah melalui udara masuk melalui lubang hidung. Kemudian, udara akan masuk ke dalam rongga hidung. Berikutnya adalah laring. Setelah dari laring, maka udara akan masuk ke dalam trakea. Setelah itu, maka akan masuk ke dalam bronkus. Setelah itu, udara akan masuk ke dalam bronkiolus. Dan terakhir, udara akan masuk ke dalam alveolus, di mana disinilah terjadinya pertukaran antara O2 dengan CO2 di dalam paru-paru. Dan nantinya akan diedarkan oleh darah. Selain inspirasi, maka ada juga ekspirasi. Kalau inspirasi, yang terakhir adalah alveolus. Sedangkan kalau ekspirasi, udara akan bermula dari alveolus. Berupa apa? Berupa CO2. Lalu udara kotor tadi atau CO2 tadi akan masuk ke dalam bronkiolus. Kemudian akan menuju bronkiolus. Setelah itu akan masuk ke trakea. Setelah itu akan menuju laring. Kemudian udara akan masuk ke dalam rongga hidung. Dan kemudian udara akan keluar melalui lubang hidung berupa O2 ditambah dengan uap air. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Ini saja yang bisa Pak Takim sampaikan. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat dan bisa kalian ingat. Tentu saja jika kalian lupa bisa diulang kembali videonya dari awal, terus kalian pause untuk diingat kembali dan lanjutkan dan seterusnya ya, sehingga kalian bisa memahami dengan lebih mendalam pembelajaran atau materi ini. Sebelum kita akhiri pertemuan kita kali ini, mari sama-sama kita berdoa supaya apa yang kita pelajari selalu mendapatkan keberkahan dan limpahan rahmat dari Tuhan Yang Maha Esa, dan juga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari pembelajaran kita kali ini. Yuk sama-sama kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa bagi yang belum mengklik subscribe dan lonceng notifikasinya untuk mengklik ya. Itu saja dari Pak Takim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.